Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Angelika dengan NIM 253802441. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan ringkasan mengenai bab 1 Sosiologi Hukum dari buku karya Dr. Fitriatus Sholiha SH.MH. Sebelum itu, pernahkah kalian berpikir mengapa hukum bisa berjalan berbeda di setiap tempat? Padahal aturannya sama. Kemudian mengapa ada masyarakat yang taat hukum, tetapi ada juga yang mengabaikannya? Nah, jawabannya bisa kita temukan dalam cabang ilmu yang sangat menarik, yaitu Sosiologi Hukum. Ilmu ini memandang hukum bukan sekedar pasal di atas kertas, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial yang nyata. Sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan pada tahun 1882 oleh Anzilotti, dan sejak itu berkembang menjadi jembatan antara dunia hukum dan dunia sosial. Di sini hukum dipelajari tidak hanya sebagai norma tertulis atau bisa kita sebut juga sebagai law in books, tapi juga sebagai perilaku yang nyata dalam masyarakat, yang kita sebut juga dengan law in action. Sebagai contoh, misalnya dalam law in books, undang-undang lalu lintas jelas melarang penggunaan ponsel saat berkendara. Tetapi dalam law in action, kita masih sering melihat pengendara memegang HP di jalan. Ini menunjukkan bahwa hukum tertulis belum tentu efektif tanpa kesadaran masyarakat, dan itulah yang dipelajari oleh sosiologi hukum. Sosiologi hukum dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Lalu ada antara norma dan realitas sosial. Beberapa tokoh Indonesia berperan penting dalam memperkaya pemahaman kita tentang bidang ini, seperti Profesor Soejono Soekanto. Profesor Soejono Soekanto menjelaskan bahwa sosiologi hukum meneliti bagaimana hukum benar-benar berfungsi di masyarakat. Kemudian ada Profesor Sajipto Raharjo. Profesor Sajipto Raharjo menekankan bahwa hukum harus hidup untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Inilah yang kita sebut dengan hukum progresif. Sementara Rahmat O.J. Salman melihat hukum dan budaya sebagai dua hal yang tak terpisahkan. Hukum selalu lahir dari kebudayaan suatu masyarakat. Dengan kata lain, hukum adalah cermin dari kehidupan sosial itu sendiri. Ruang lingkup sosiologi hukum sangat luas. Ia tidak hanya membahas aturan hukum, tetapi juga bagaimana hukum lahir, dijalankan, dan diterima oleh masyarakat. Beberapa aspek utama ruang lingkupnya antara lain, yaitu 1. Hukum sebagai gejala sosial. Artinya, hukum tumbuh dan berubah bersama perkembangan masyarakat. Yang kedua adalah
kultur hukum, yaitu nilai dan kebiasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lalu yang ketiga adalah struktur sosial yang menentukan siapa yang berwenang membuat dan menegakkan hukum. Lalu yang keempat adalah kelembagaan masyarakat, termasuk lembaga formal seperti pengadilan dan non-formal seperti adat. Berbeda dari ilmu hukum normatif yang bersifat preskriptif atau menilai apa yang seharusnya. Sosiologi hukum bersifat empiris dan deskriptif, yaitu menggambarkan apa yang terjadi dalam kenyataan. Objek kajiannya mencakup dua hal, yaitu kaidah sosial khusus, yaitu mekanisme pengendalian sosial oleh pemerintah atau masyarakat. Kemudian ada proses sosialisasi hukum, yaitu bagaimana warga dibentuk menjadi individu yang taat terhadap aturan sosial. Lalu, bagaimana fungsi sosiologi hukum? Fungsi sosiologi hukum secara filosofis, hukum mencerminkan cita-cita keadilan dan ketertiban masyarakat, atau yang disebut dengan Rechtsstaat. Secara sosiologis, hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, menjaga keseimbangan antara struktur penguasa, substansi hukum, dan budaya masyarakat. Dan secara yuridis, hukum harus berlaku secara sah, dibuat oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Dengan memadukan tiga fungsi ini, hukum dapat berjalan adil dan efektif dalam kehidupan nyata. Sosiologi hukum tidak lahir begitu saja. Ia dipengaruhi oleh pemikiran besar dari mazhab, sejarah, dan filsafat hukum. Tokoh penting seperti Karl von Savigny menyatakan bahwa hukum bukan hasil buatan penguasa, melainkan tumbuh dari jiwa masyarakat atau yang dikenal dengan istilah Volksgeist. Artinya, hukum mencerminkan nilai dan kesadaran kolektif suatu bangsa. Sementara Gustav Radbruch memperkenalkan tiga nilai dasar hukum, yaitu 1. Keadilan, 2. Kemanfaatan, dan 3. Kepastian hukum. Ketiganya harus seimbang agar hukum tidak kehilangan maknanya. Kemudian muncul Roscoe Pound, seorang ahli hukum Amerika, yang menegaskan bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial. Law is a tool of social engineering. Menurut Pound, hukum tidak boleh statis. Ia harus membantu masyarakat mencapai tujuan sosial. Tujuan sosialnya meliputi 1. Keteraturan, kesejahteraan, dan keadilan. Untuk memahami bagaimana hukum bekerja, kita bisa melihat teori dari Lawrence Meyer Friedman. Ia menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari 3 elemen utama, yaitu struktur hukum,
yaitu lembaga dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Yang kedua adalah substansi hukum, berupa peraturan, norma, dan produk hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Yang ketiga adalah budaya hukum, yakni nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Ketiganya harus berjalan beriringan. Jika struktur dan substansi sudah baik, tapi budaya hukum masyarakat lemah, maka hukum tidak akan efektif. Begitu juga sebaliknya. Budaya hukum yang kuat akan mendorong penegakan hukum yang adil. Budaya hukum merupakan jiwa dari keberlakuan hukum. Ia mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aturan. Jika budaya hukum tinggi, tapi masyarakat akan menaati hukum tanpa harus dipaksa. Namun jika budaya hukum rendah, hukum bisa menjadi sekadar formalitas tertulis indah di atas kertas, tapi tidak dijalankan dalam kenyataan. Oleh karena itu, membangun kesadaran hukum menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa, karena hukum hanya akan hidup jika masyarakat ikut menjaganya. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa sosiologi hukum membantu kita memahami hukum dalam konteks yang lebih luas. Hukum bukan sekadar sistem aturan, tetapi juga cermin nilai, budaya, dan struktur sosial yang membentuk masyarakat. Ketika hukum masyarakat dan budaya berjalan seimbang, maka keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan dapat tercapai. Seperti yang dikatakan banyak ahli hukum, hukum hidup bersama masyarakat. Jadi, mari kita jadikan kesadaran hukum sebagai bagian dari budaya kita, agar budaya tidak hanya ditaati karena takut sanksi, tapi karena sadar akan pentingnya keadilan. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa masyarakat. Hukum baru akan hidup ketika masyarakat memahami dan menjalankannya dengan kesadaran, bukan sekadar karena takut sanksi. Sosiologi hukum mengingatkan kita bahwa di balik setiap aturan ada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang harus dijaga. Karena itu, memahami hukum berarti juga memahami manusia dan lingkungannya. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk membangun budaya hukum yang baik. Dimulai dari hal sederhana seperti menaati aturan, bersikap adil, dan menghormati hak orang lain. Jika setiap individu memiliki kesadaran seperti itu, maka hukum tidak hanya menjadi tulisan di atas kertas, tetapi menjadi bagian dari kehidupan yang menuntun kita menuju keadilan dan ketertiban bersama. Semoga melalui pembahasan ini kita bisa melihat hukum bukan sekadar sistem formal, melainkan sebagai cermin dari nilai-nilai sosial dan moral hidup dalam masyarakat kita. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.